Halo anak-anak sekalian yang ada di rumah, kita berjumpa di dalam program Belajar Katekismus Anak atau disingkat Belkata. Apa tujuannya? Kita belajar firman Tuhan supaya kita semakin mengenal Allah, supaya kita semakin melakukan apa yang menjadi kehendak Allah, sehingga hidup kita hari demi hari menjadi hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Hidup mengasihi Tuhan dan firman-Nya. Kita akan belajar setiap minggu untuk mempelajari pertanyaan demi pertanyaan. Supaya apa? Supaya semakin kita mengerti kebenaran firman Tuhan. Sampai bertemu di dalam acara Belkata, Belajar Katekismus Anak. Tadi sudah dengerin lagu Hormat Bagi Allah Bapa ya? Iya, bagus ya lagunya. Iya, lagunya bagus banget. Ada Allah Bapa, terus Allah Putra, terus Allah Roh Kudus. Iya, benar. Jadi Allahnya ada 3 ya? Bukan 3. Coba deh kamu dengerin lagi. Kan abis itu ada kata-kata ketiganya yang esa. Berarti Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus itu sebetulnya sama. Cuman beda-beda nama aja. Nggak bisa beda nama. Ada 3. Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Allahnya ya pasti 3 dong, bukan 1. 1, cuma beda nama. 3, Re, bukan 1. 1, 3. 1, pokoknya 1. Rere ngotot deh. 3, bukan 1. Aduh, aku jadi pusing. Mending kita tanya aja deh yuk sama Ibu Agustin. Iya deh, kita tanya aja. Ayo. Rere Gita, kalian kok ribut-ribut kedengaran tuh suaranya sampai kenceng keluar. Ribut apa sih? Halo Bu Agustin. Halo. Ini loh Bu, masa katanya Gita Allah itu ada 3, salah kan Bu? Terus kamu? Allah itu 3. Tadi denger lagunya Allah Bapa, Allah Putra, Ya. Allah Roh Kudus. Kan ada 3 ya Bu, bukan 1. Rere salah. Bukan, iya kan Bu Agustin, Allahnya kan sama kan? Cuman beda-beda nama aja kan? Aduh, kalian ini sudah ribut berdua-dua. Salah lagi. Mendingan kalian mendengarkan penjelasan yang benar, mau nggak? Mau. Ayo, dengerin penjelasan yang benar aja daripada kalian ribut berantem dua-duanya salah lagi. Ayo kita dengerin. Ayo. Anak-anak sekalian, coba tebak ya. Mana yang asli, mana yang palsu? Yang ini atau yang ini? Kadang-kadang kita itu bisa terjebak dengan melihat barang ini palsu atau asli ya. Karena yang palsu itu mirip sekali. Dan kita bisa salah loh. Supaya kita nggak salah gimana caranya? Nah, harus tahu mana yang asli. Nah, anak-anak sekalian, kalau barang kita bisa salah dan kita bisa tertipu
dengan yang palsu karena mirip sama yang asli. Celakanya adalah kalau kita ini salah menyembah Allah yang palsu. Wah, ini satu hal yang membahayakan. Nah, hari ini kita akan belajar tentang Allah yang sejati. Di dalam pertanyaan ke-6, di dalam katekismus mengatakan begini, apakah ada lebih dari satu Allah? Jawabannya, hanya ada satu Allah yang sejati. Ulangan pasal 6 ayat 4 mengatakan, dengarlah hai Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Anak-anak, manusia pertama yang dicipta Tuhan, mereka hanya tahu hanya satu Allah. Tapi kemudian manusia pertama itu jatuh dalam dosa, maka dosa itu sudah menguasai hati pikiran mereka. Sejak saat itu mereka menjadi anak-anak atau orang-orang yang hatinya penuh dengan dosa. Karena itu mereka tidak mau menyembah hanya kepada Allah yang sejati. Mereka mulai mau membuat Allah-Allahnya sendiri. Mereka memulai menyembah Allah-Allah yang palsu, Allah yang tidak kudus, yang menurut pikiran mereka, yang mereka ingin mereka ikuti. Padahal kalau kita lihat Allah yang sejati menuntut mereka untuk hidup sesuai dengan caranya Allah. Menuntut mereka untuk hidup dengan cara yang kudus yang Allah tetapkan. Tapi karena dosa mereka tidak mau melakukannya. Tetapi kita tahu di dalam Yesaya 45 ayat 18 sampai 22 mengatakan walaupun demikian hanya ada satu Allah dan tidak ada yang seperti Dia. Nah, anak sekalian, sepanjang sejarah manusia itu telah menyembah ciptaannya sendiri. Jadi bukan menyembah Allah pencipta, tapi menyembah ciptaan-ciptaannya Allah sendiri. Kadang-kadang manusia itu seringkali membuat patung-patung yang kecil dari emas atau dari perak atau dari kayu untuk menggambarkan Allah yang mereka sembah. Nah, patung-patung itu disebut apa? Berhala. Patung-patung itu disebut berhala. Nah, zaman Perjanjian Lama itu hampir semua orang pada masa itu menyembah berhala. Tetapi Allah telah memisahkan bangsa Israel sebagai umatnya untuk hanya menyembah Allah yang sejati itu. Dan tidak pernah boleh bangsa Israel menyembah berhala-berhala. Di dalam Alkitab, Mazmur 115, di situ dikatakan membandingkan Allah Israel dengan berhala bangsa-bangsa lain. Di situ disebutkan berhala dibuat oleh manusia, ciptaan manusia. Punya mata, tapi tidak bisa melihat. Punya kaki, tidak bisa berjalan. Punya telinga, tapi dia juga tidak bisa mendengar. Maka kita belajar apa di sini? Marilah kita percaya, marilah kita menyembah Allah yang sejati. Allah yang diberitakan di dalam Alkitab. Allah yang menciptakan langit dan bumi, yang menciptakan segala sesuatu, yang menciptakan manusia yaitu kamu dan saya. Mari kita menyembah Allah yang demikian, Allah yang benar. Bukan menyembah kepada Allah-Allah buatan tangan manusia sendiri yang dari patung, dari batu, dari perak, dari emas. Itu semuanya adalah kekejian di hadapan Allah. Allah tidak suka. Kita hanya menyembah Allah yang sejati saja. Yang menciptakan manusia, yang menciptakan seluruh dunia ini. Terpujilah Allah yang sejati itu. Maka kita harus bersyukur karena Alkitab menyaksikan bahwa Allah yang sejati adalah Allah yang layak disembah. Anak-anak sekalian, kita akan masuk dalam pertanyaan ke-7. Ada berapa pribadi di dalam Allah yang sejati itu? Lalu pertanyaan yang ke-8, coba sebutkan nama ketiga pribadi Allah itu. Jadi jawabannya adalah ada berapa pribadi Allah yang sejati itu? Pribadinya ada 3. Nah, ketiganya ini Allah yang esa, yang sama setara di dalam kuasanya, di dalam kemuliaannya. Bapa adalah Allah. Yesus adalah Allah. Roh Kudus adalah Allah. Nama ketiga pribadi itu siapa tadi? Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus.
Jadi ketiganya ini satu. Tritunggal. Nah, anak-anak sekalian harus tahu ya bahwa Allah Bapa itu bukanlah Allah Anak. Allah Bapa juga bukan Allah Roh Kudus. Begitu juga Allah Anak bukan Allah Bapa. Allah Anak juga bukan Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus bukan juga Allah Bapa. Allah Roh Kudus juga bukan Allah Anak. Maka di sini kita mengetahui bahwa Allah yang satu itu pribadinya ada tiga. Nah, anak-anak sekalian, Allah Bapa yang merencanakan untuk menciptakan segala sesuatu. Tetapi di dalamnya apakah Allah Roh Kudus dan Allah Anak juga ikut serta dalam penciptaan? Tentu saja, seperti yang dikatakan 1 Korintus 8 ayat 6a. Allah Bapa juga yang merencanakan keselamatan bagi umat manusia. Dengan cara apa? Dengan cara mengirimkan anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus, untuk mati di atas kayu salib untuk menebus dosa manusia. Tetapi kita juga harus tahu bahwa Roh Kudus itu diutus oleh Bapa dan Anak untuk masuk juga terlibat dalam keselamatan anak-anak sekalian. Jadi Allah Bapa merencanakan keselamatan, Allah Anak yaitu Tuhan Yesus Kristus ini yang menggenapi keselamatan itu. Caranya bagaimana? Dengan cara datang ke dalam dunia, masuk menjadi sama seperti manusia dan mati di atas kayu salib untuk menebus dosa manusia. Demikian juga Allah Roh Kudus itu melaksanakan keselamatan. Bagaimana caranya? Allah Roh Kudus berbicara dalam hati manusia supaya waktu manusia mendengar firman Tuhan, hati mereka penuh dengan hati yang merasa bahwa saya orang berdosa. Saya harus mendapatkan pengampunan dari Tuhan Allah. Saya harus percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, itu pekerjaan Roh Kudus dalam hati manusia. Dan Roh Kudus itu menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Maka di sini anak-anak harus mengerti, kita bersyukur karena Alkitab mengatakan bahwa Allah kita adalah tiga pribadi. Allah Tritunggal. Jadi bersyukur karena Bapa merencanakan keselamatan. Bersyukur karena Tuhan Yesus Kristus menggenapkan keselamatan itu dengan cara mati di atas kayu salib. Dan bersyukur karena Roh Kudus bekerja dalam hati kita. Untuk apa? Membuat kita sadar kita orang berdosa. Membuat kita sadar saya ini harus percaya kepada Yesus Kristus. Maka anak-anak yang dikasihi Tuhan, ketika kita mengerti siapakah Allah yang sejati, maka kita menjadi orang yang sangat berbahagia. Mari kita semakin hari semakin mengenal Allah, semakin menyembah sungguh-sungguh kepada Allah. Kalian menyembah dengan cara apa? Dengan cara sungguh-sungguh beribadah di dalam sekolah minggu. Kalian sungguh-sungguh membaca Alkitab. Kalian sungguh-sungguh berdoa kepada Allah. Dengan demikian hidup kita menjadi hidup yang berbuah. Semakin mengenal Allah yang sejati. Semakin menyenangkan hati Tuhan. Anak-anak sekalian, kita akan melihat pertanyaan yang ke-9. Apakah Allah itu? Jawabannya adalah Allah adalah roh. Ada di manakah Allah itu? Jawabannya Allah ada di mana-mana. Nah, anak-anak sekalian, Allah adalah roh dan tidak memiliki tubuh jasmania seperti manusia. Allah berbeda dari manusia. Dan kita harus tahu, setiap hal yang ada di alam semesta ini ada karena ada Allah yang mencipta. Hanya satu-satunya yang tidak dicipta yaitu Allah sendiri. Tetapi segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini, tumbuh-tumbuhan, binatang, dan manusia semua ada karena ada yang cipta. Tapi hanya satu yang tidak dicipta, yaitu Allah sendiri. Allah menciptakan setiap pribadi, Allah menciptakan setiap benda-benda, tetapi hanya Allah yang kita lihat selalu ada. Itu berarti Allah bersifat kekal. Artinya apa? Allah bersifat kekal artinya Allah tidak memiliki awal, tidak memiliki akhir. Artinya Allah sudah ada sejak awal sampai selama-lamanya. Ya. Allah juga tidak terbatas. Tidak terbatas berarti
tidak memiliki keterbatasan. Kalau manusia terbatas. Manusia memiliki keterbatasan. Sehingga manusia ini bisa lakukan banyak hal, tapi tidak selalu bisa melakukan. Ada hal-hal yang manusia tidak bisa lakukan. Misalnya, saya ada di sini, Ibu Agustin ada di gereja dengan waktu yang sama, di tempat yang sama, terus ada juga di pasar sedang belanja. Itu tidak bisa. Karena apa? Terbatas. Manusia terbatas. Tetapi Allah tidak terbatas. Allah yang sedang melihat kita belajar firman Tuhan di Indonesia, Allah yang sama juga sedang melihat anak-anaknya ada di Amerika yang melihat apa yang mereka kerjakan. Allah yang sama juga melihat apa yang ada di negara belahan dunia lain, di Eropa mungkin, atau di Australia. Allah maha hadir, Allah hadir di setiap umatnya ada. Maka di sini kita melihat bahwa manusia terbatas. Tetapi Allah tidak dibatasi oleh ruangan, Allah juga tidak dibatasi oleh waktu. Nah anak-anak sekalian, Allah yang tidak terbatas, Allah yang bersifat kekal, Allah juga tidak berubah. Manusia bisa berubah, Allah tidak berubah. Allah itu Allah yang sejati, Allah yang tidak berubah di dalam kasih-Nya, Allah juga tidak berubah di dalam kekudusannya, Allah juga tidak berubah di dalam kuasanya dan semuanya. Jadi kita harus tahu bahwa Allah adalah Allah yang tidak terbatas, Allah yang bersifat kekal, dan Allah yang tidak berubah. Maka dengan demikian kita menjadi anak-anak yang semakin mengenal Allah yang sejati itu. Wah, sangat mengagumkan ya Allah kita itu. Meskipun, waduh, susah ya mengertinya, tidak apa-apa. Memang kita adalah orang yang manusia berdosa, terbatas di dalam pemikiran. Tetapi apa yang dikatakan Alkitab itulah yang terus-menerus membuat kita rindu mempelajarinya. Itu yang mendorong terus-menerus saya mau mengenal Allah yang sejati. Maka kita bersyukur sebagai anak-anak Tuhan boleh punya Alkitab yang menyatakan siapakah Allah yang sejati, siapakah Allah yang layak disembah. Mari anak-anak sekalian, kita senantiasa rindu berjumpa dengan Allah di dalam ibadah, berjumpa dengan Allah melalui firman-Nya, berjumpa dengan Allah melalui doa. Maka kita menjadi anak-anak yang semakin mengenal Tuhan dan mengenal firman-Nya, semakin bertumbuh di dalam Tuhan.